Akhirnya Arya ini tewas di tangan para preman itu, guys. Hey guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa di malam hari ini aku akan membahas beberapa kisah horor nyata, dan kali ini aku akan membahas kisah-kisah yang sempat melegenda dan bahkan sampai viral, guys. Oke, nggak usah banyak batu decok, kita langsung aja ke ceritanya. Cekadot. Yang pertama yaitu si manis jembatan Ancol. Nah, buat kalian yang lahir di tahun 90-an pasti nggak asing lagi sama cerita seorang wanita muda yang ditemukan tewas di kawasan Ancol. Bahkan kisahnya pun udah sering banget seliweran di TV. Jadi ada dua versi cerita yang berkembang mengenai kemunculan si manis ini, guys. Versi pertama menceritakan seorang gadis bernama Maryam yang tinggal bersama ibunya di rumah saudagar kaya. Saudagar tersebut jatuh cinta sama Maryam karena secara Maryam ini cantik, manis gitu kan. Namun Maryam ini menolak dan melarikan diri. Dan saat melarikan diri ini naasnya Maryam bertemu dengan sekelompok preman, dan preman-preman itu memperkosa Maryam dan membunuhnya. Lalu jasad Maryam ini dibuang di dekat area Ancol, guys. Dan versi kedua ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Arya. Kisahnya pun hampir mirip sama kisah Maryam. Ceritanya Arya ini akan dinikahi oleh juragan kaya raya bernama Oe Tambasya. Arya ini melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh preman suruhan si juragan. Nah, meski sempat melakukan perlawanan, Arya ini tidak sanggup karena memang tenaganya tidak sebanding sama mereka. Akhirnya Arya ini tewas di tangan para preman itu, guys. Lalu jasadnya ini dibuang di dekat persawahan dekat Ancol. Dan hingga saat ini sejumlah orang mengaku pernah bertemu dengan sosok Arya atau Maryam ini, menampakkan diri di atas jembatan Ancol. Dan kabarnya kemunculan sosok Maryam atau Arya ini dipercaya berkaitan dengan terjadinya sejumlah kecelakaan di tempat tersebut. Cerita menyeramkan juga pernah dialami oleh Mbah Broto, seorang pelukis di daerah Ancol. Nah, Mbah Broto ini mengaku didatangi sosok Maryam yang minta untuk dilukis. Namun belum kelar melukis, sosok itu pun menghilang, guys. Nah, itu dia cerita si manis jembatan Ancol. Kita lanjut ke cerita yang kedua berjudul Bus Hantu. Nah, kisah bus ini sempat viral di dunia maya yang ditulis oleh akun IG bernama @hebosto. Di dalam cerita tersebut menceritakan tentang Hebosto yang naik bus dari Bekasi menuju Bandung pada malam hari. Pada awalnya si Hebosto ini baik-baik aja, namun lama-lama dia merasa bahwa ada yang tidak beres di bus itu. Dia melihat semua penumpang memiliki wajah yang pucat dan tiba-tiba berbau anyir. Hingga pada akhirnya si Hebosto ini merekam suasana yang ada di dalam bus menggunakan kamera handphonenya. Akan tetapi Hebosto ini terkejut karena di layar HP-nya ini tidak nampak satu orang pun. Padahal semua kursi terisi penuh. Hebosto ini akhirnya tetap diam dan menunggu bus sampai tujuan. Yap, Hebosto diantar sampai tempat tujuan. Beruntung banget ya, Hebosto ini baik-baik saja. Cerita ketiga berjudul Hantu Mbak Yayu. Mbak Yayu ini adalah mahasiswi Universitas Gadjah Mada, dan cerita ini sempat legend banget ya. Sosok Mbak Yayu ini seringkali terlihat pada malam hari. Anehnya Mbak Yayu ini selalu terlihat bahkan oleh CCTV. Kan biasanya kalau si setan gitu, kalau di CCTV itu nggak ada ya. Nah, tapi Mbak Yayu ini selalu nampak gitu di CCTV. Nah, sosok Mbak Yayu sendiri ini tidak terlalu menyeramkan, guys, karena emang Mbak Yayu ini adalah mahasiswi. Ngomong gimana sih? Mbak Yayu ini adalah mahasiswi pada umumnya. Maksudnya seperti mahasiswi pada umumnya. Cuman wajahnya doang nih yang pucat dan tatapan matanya itu kosong, seperti dompet saya.
Menurut para sumber, Mbak Yayu ini adalah mahasiswi UGM yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Alasannya karena judul skripsinya ini ditolak oleh dosen. Mbak Yayu memilih jalan yang salah. Oke, kita lanjut ke cerita yang keempat, yaitu hantu Nancy. Pasti kalian sering banget dengar cerita ini. Jadi hantu Nancy ini adalah hantu nona Belanda yang bernama Nancy. Hantu Nancy ini dapat ditemui di salah satu SMA di Bandung, guys. Nah, SMA ini dulunya merupakan sekolah Belanda yang bernama Burgere Hogeschool. Ada banyak cerita yang beredar mengenai hantu Nancy ini. Nancy ini diceritakan meninggal karena bunuh diri dari lantai 2. Cerita lain juga menyebutkan bahwa Nancy ini diperkosa lalu dibunuh. Nah, hingga saat ini hantu Nancy ini dipercaya masih berada di SMA itu. Terkadang hantu Nancy ini menampakkan diri ini di salah satu jendela yang tidak pernah bisa ditutup, guys. Nah, jika kalian pengen lihat Nancy, kalian harus mengelilingi sekolah itu selama 3 kali pada malam hari. Jadi, apakah kalian ingin bertemu Nancy, guys? Kalau aku sih ogah ya. Nah, dan yang terakhir ada cerita tentang hantu Ana. Jadi hantu Ana ini merupakan hantu anak perempuan penunggu satu gedung Universitas Negeri Bandung. Dulunya gedung ini merupakan villa yang dimiliki oleh seorang Belanda bernama Beretti. Nah, Beretti ini meninggal dalam kecelakaan pesawat menuju ke Indonesia. Beretti ini memiliki seorang anak bernama Ana, dan Ana ini selalu menunggu ayahnya pulang hingga akhir hayatnya. Kasihan banget. Oke, itu dia beberapa kisah horor yang sempat viral pada masanya. Buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Susun serapih mungkin ya guys. Jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA atau IG kalian supaya kita gampang untuk menghubungi kalian. Sekian dulu videonya. Jangan lupa like, comment jika perlu ada yang diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys. Bye bye.